Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Yasinta Daniarti. Di video kali ini aku pengen nge-review sebuah film dokumenter yang cukup menarik dan aku saranin buat kalian nonton filmnya. Tapi sebelumnya aku pengen minta maaf dulu nih kalau ada suara gemericik-gemericik gitu ya, karena di luar hujan sedang syahdu-syahdunya ya menemani aku membuat video ini. Dan aku pengen cerita sedikit alasan background aku latar belakang aku bikin video ini adalah sebenarnya karena tugas dari dosen aku, tugas ilmu sosial dan budaya dasar atau kita biasa manggilnya ISBD, yang dosen pengampu mata kuliahnya adalah Bapak Aristioko SSN MSN. Assalamualaikum Pak. Tapi aku nggak pengen tugas ini cuma jadi sekedar penggugur kewajiban atau sebagai biar dapat nilai aja gitu, tapi aku juga pengen teman-teman yang nonton bisa dapat nilainya nih, ada pelajaran yang bisa diserap nih gitu. Nah lanjut, jadi aku lagi ditugasin untuk buat sebuah review film dokumenter dari channel YouTube Watchdog Image. Mungkin beberapa dari teman-teman udah nggak asing lagi sama channel YouTube ini karena mereka tahun lalu itu sempat viral ya, dengan film Sexy Killernya. Siapa yang nggak tahu film Sexy Killer ya kan? Nah, selain film Sexy Killer ini, Sexy Killer yang sangat edukatif dan informatif ini, mereka juga sebenarnya ada banyak video-video lain yang nggak kalah seru, nggak kalah informatif, nggak kalah edukatif lainnya. Salah satunya video yang bakal aku review ini, yaitu judulnya itu Baduy Ekspedisi Indonesia Biru. Kalau teman-teman mau nonton video lengkapnya, nanti aku taruh linknya di description box. Oke? Lanjut, di film ini menceritakan bagaimana keadaan suku Baduy luar dan suku Baduy dalam, bagaimana keadaan mereka, bagaimana kebiasaan mereka, bagaimana adat dan istiadat mereka gitu. Untuk pengambilan gambar itu dilakukan di Baduy luar, tapi menurutku untuk cerita lebih banyak menceritakan ke Baduy dalam. Kenapa kayak gitu? Kalau teman-teman pengen tahu alasannya, teman-teman bisa nonton videonya sampai habis. Oke? Ini namanya S3 Marketing, guys. Nah, lanjut aja. Aku udah merangkum beberapa poin yang menurut aku penting di video ini. Yang pertama itu ada dari sisi pertanahan, di mana masyarakat Baduy dalam itu tidak memperjualbelikan tanah mereka, karena tanah yang mereka gunakan adalah tanah adat gitu. Dan orang dari selain suku Baduy dalam itu tidak bisa membeli tanah di Baduy dalam, tapi mereka masih diperbolehkan untuk bergantian menggunakan tanah orang masih sesama orang Baduy dalam ya. Jadi misalnya hari ini si A, terus si B, terus si C, kayak gitu, itu masih bisa. Terus yang kedua, poin penting yang kedua adalah dari sisi pertanian, di mana mereka tidak menggunakan mekanisme pertanian seperti kita, bahkan mereka tidak menggunakan cangkul untuk menggarap sawah dan lain sebagainya. Dan itu mungkin menjadi salah satu alasan kenapa video ini lebih banyak mengambil gambar di Baduy luar, karena di Baduy dalam kamera itu tidak bisa dipergunakan gitu. Begitu, sangat masih asli gitu ya di sana. Jadi makanya diambil gambar di Baduy luar. Dan uniknya lagi, mereka itu hanya menanam setahun itu cuma sekali. Kenapa? Karena itu sesuai adat nenek moyang mereka, di mana mereka dikhawatirkan akan kelelahan dan dikhawatirkan akan menghabiskan waktu hanya untuk bekerja gitu. Yang penting prinsip mereka adalah yang penting cukup untuk sandang dan pangan mereka. Nah, terus juga padi itu juga tidak diperjualbelikan. Mereka tidak memperjualbelikan padi, jadi cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dan tapi
padinya masih bisa ditukar gitu loh, ditukar sama kebutuhan lain kayak sistem barter gitu kayaknya ya. Tapi untuk uh, jenis hasil bumi yang lain itu mereka masih boleh untuk memperjualbelikan kayak madu, umbi-umbian, terus jengkol, pete itu mereka masih boleh untuk dijual. Dan uniknya banyak ya, memang banyak hal unik dari suku Baduy ini ya. Dan uniknya mereka eh, boleh memproduksi air aren. Air aren, tahu kan air aren? Tapi mereka tidak boleh mengolah air aren itu untuk jadi gula merah gitu. Jadi mereka kalau pengen gula merah itu dapat dari Baduy luar begitu. Dari sisi pertanian itu sih poin-poin menarik yang aku dapat. Kita langsung aja dari sisi pendidikan. Dari sisi pendidikan itu anak-anak di suku Baduy itu tidak bersekolah formal kayak SD, SMP, SMA itu enggak. Tapi mereka dituntut untuk sekolah bertani. Mereka wajib sekolah bertani, bagaimana cara mengurus jenis tanaman ini, tanaman itu. Mereka harus paham bagaimana jenis-jenis tanaman. Walaupun mereka nggak sekolah ya, tapi mereka juga diajarkan berhitung oleh orang tua mereka, dan mereka juga dituntut untuk memiliki pengembangan nalar yang dimana nantinya akan berguna bagi kehidupan mereka ke depannya. Itu sih. Dan menurut wawancara dan berdasarkan wawancara dengan Bapak penduduk Baduy Dalam, kenapa anak-anak mereka tidak sekolah, itu jadi ada salah satu argumennya yang sangat menarik perhatianku ya, bilangnya itu kayak gini. Orang nggak usah pandai, yang penting paham. Karena dikhawatirkan kalau terlalu pandai, terlalu pintar kayak gitu, malah akan mengelabui orang dan akan banyak berbuat kerusakan. Dan ya ada benarnya sih, menurut aku ada benarnya. Kan ini nggak minta pendapat pribadi aku ya. Ya lanjut aja. Apalagi ya, banyak sih sebenarnya, kayak mereka itu mandinya nggak pakai sampo dan sabun kayak kita yang pakai sampo karena berdasarkan ngeliat iklan rambutnya cantik banget gitu ya, halus, hitam, berkilau. Itu enggak, mereka kayak mau mandi gitu ngambil daun, terus daunnya ditumbuk ditumbuk di batu terus mandi gitu. Sumpah itu seger banget sih, dan gak akan ketombe sih menurut aku kalau kayak gitu ya. Bagus banget, pokoknya masih alami banget. Terus mereka mandi di sungai, di video itu diambil gambar mereka mandi di sungai. Sungainya airnya bersih banget guys, sumpah seger banget ya, apalagi pas buat bulan puasa siang-siang kayak gini. Ih, surga dunia sih menurut aku sungai kayak gitu, bersih, adem, dingin pasti airnya. Terus juga di belakang sungai itu kayak ada jembatan. Nah, jembatannya itu jembatan dari bambu. Wah, masih sangat dengan kearifan lokalnya tuh masih kental banget gitu. Terus kalau secara umum ya kan diambil di Baduy luar ya. Di Baduy luar aja tuh suasananya masih asli, masih hutan banget, masih hijau tuh. Bukan hijau kayak yang ini ya, kayak background belakang tuh enggak. Kalau hijau yang di background belakang tuh enggak seger, tapi kalau hijau ini tuh kayak seger banget gitu, sumpah demi apa. Itu salah satu tempat yang mungkin akan sangat dinikmati di hari tua ya. Ya begitulah pokoknya. Banyak sih pelajaran. Oh, satu lagi, rumah-rumah di sana juga masih rumah-rumah khas pedesaan gitu, yang atapnya atap dari daun rumbia, terus dindingnya pokoknya masih perdesaan banget, masih enak banget, masih adem gitu, nggak butuh kipas angin ya, kamu nggak butuh AC, nggak butuh kipas angin, tuh angin udah sepoi-sepoi masuk, enak banget. Dan di sana juga belum ada listrik guys, jadi mereka menggunakan lilin dan obor sebagai penerangan gitu, belum ada listrik. Secara umum itu sih mungkin itu aja poin-poin penting dari aku. Kalau teman-teman ada tambahan, mungkin teman-teman
bisa tulis di kolom komentar biar kita bisa bertukar ilmu juga kan gitu. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari suku Baduy ini. eh Beberapanya itu ya kita harus menjaga lingkungan, karena kalau kita menjaga lingkungan, kalau kita ramah pada lingkungan, lingkungan juga akan ramah kepada kita. Dan yang paling penting juga kita jangan serakah, mengambil secukupnya, secukupnya kita aja gitu. Apa, kayak harus lebih peduli pada sesama gitu, jangan kayak sikut-sikutan pengen aku paling ini aku paling itu nggak perlu ya, apalagi di zaman sekarang kan zaman lagi susah-susahnya kita ya, itu nggak perlu deh kayak gitu. Dan terakhir yang paling penting adalah bersyukur, karena dengan bersyukur kita akan selalu merasa cukup, dan dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmatmu. Jadi itu quotes penutup hari ini. eh Kritik dan sarannya mungkin teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar, dan aku pengen minta maaf sebesar-besarnya kalau ada salah dan hilaf. Itu aja video dari aku nggak minta teman-teman buat subscribe, yang penting bagiku adalah teman-teman paham dan teman-teman mendapat ilmunya. Tapi kalau teman-teman pengen aku bikin video apa lagi selanjutnya, pengen selalu tahu aku ada video apa gitu, teman-teman bisa subscribe, like, comment, dan share. Itu aja video dari aku, kurang lebih dan sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.